Saya sedikit mengulang yang kemarin, ya. Kitab 1 Petrus ini penerimanya adalah kaum beriman Yahudi yang berkelana di wilayah orang kafir. Ya. Jadi dalam pokoknya kita bisa melihat yaitu apa sih yang mau disampaikan dari kitab 1 Petrus ini, yaitu kehidupan Kristiani di bawah pemerintahan Allah. Ya. Jadi teman-teman, hari ini kita lihat sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, bagaimana kita menghadapi situasi dunia yang sekarang mulai bisa sendiri, ya, apa-apa sendiri, apa-apa sendiri. Ya. Tapi kalau kita lihat lagi dalam Alkitab ini, nanti kita baca, kita bisa melihat banyak perkara yang dibentangkan, ya. Oke, saya rasa supaya kita bisa on the track, kita boleh baca lagi dari ayat 1. Ya, jadi 1 Petrus 1 sampai 9, ya, enggak apa-apa ya, kita ulang sedikit supaya kita on the track, ya. Baik, kita baca ininya, ya, subjudulnya sama-sama, lalu ayatnya nanti kita bergantian, satu orang satu ayat seperti biasa. Oke, mari kita baca pendahuluan, ya, 1, 2, 3. Pendahuluan kepada kaum beriman datang di bawah pekerjaan Allah. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Oke, silakan Heber ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 2. Keselamatan Sempurna Allah tertinggal dan hasil. kelahiran Kelahiran kembali oleh Bapa supaya kita memiliki pengharapan yang hidup dan keselamatan. Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dan dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan Oke. Marta. 5. Oke. Mungkin lanjut ke Maria, ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah siap untuk dinyatakan pada zaman akhir. Oke. 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Oke, sorry ya, memang ini kendala ketika kita online ya, bisa hilang tiba-tiba. Tadi sampai mana? Sampai Dwika terakhir ya? iya, Pak. Oke, berarti lanjutkan oleh Marta di ayat yang ke-5. Oke, Marta bisa? Kalau Anda bisa. Sorry, di ayat berapa? 5. Ayat 5 ya. Oke, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah siap untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Oke. 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya
daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, hingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Amin. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Oke ya. Puji Tuhan, 9 ayat ini semoga memberkati kita. Kita punya waktu kurang lebih 10 menit ya. Apakah ada yang mau sharing terlebih dahulu sebelum saya sampaikan mengenai firman ini? Aku menikmati di ayat 7. Jadi suara saya putus-putus gak ya? Masuk. Oh, masuk. Oke. Saya menikmati di ayat 7 dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana dan diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Puji Tuhan. Dari ayat ini aku menikmati bahwa meskipun sekarang apa yang kita jalani dalam kehidupan kita sebagai manusia itu seringkali sulit, seringkali susah, tapi semuanya itu adalah untuk menunjukkan kemurnian iman kita. Dia seringkali Tuhan juga menempatkan kita tidak pada zona nyaman, tidak pada posisi yang enak, situasi yang enak, semuanya adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Ya, dari pengalaman aku sendiri, maksudnya di dalam beberapa minggu ini adalah waktu-waktu yang sulit. Jadi, seringkali kadang-kadang mau menyerah gitu, tapi puji Tuhan, ada ayat 7 juga yang menguatkan bahwa ini adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Emas aja diuji itu harus lewat pembakaran ya kalau nggak salah. Nah, jadi ujian yang kita hadapi itu memang tidak mudah, tapi nanti akan menghasilkan satu kemurnian di atas diri kita. Sehingga nanti terakhirnya dibilang kita akan memperoleh puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Lagi. Ada lagi yang lainnya? Memberikan kata-kata berkat atau bersama di ayat mana? Amin, aku juga menikmati ya, terkesan di ayat 3 sama 4 ya. Jadi ternyata kelahiran kembali kita melalui kebangkitan Yesus itu bukan hanya memberi kita satu keselamatan ya dari setiap dosa, tapi ternyata melalui kelahiran kembali kita itu menerima warisan yang tidak dapat binasa ya. Jadi warisan ini adalah keselamatan jiwa kita ya. Jadi warisan ini juga sebenarnya adalah diri Kristus ya. Sehingga keselamatan yang kita dapatkan itu bukan hanya menyelamatkan kita dari setiap dosa, tapi juga memberikan kita warisan. Jadi karena dulunya kita berdosa ya, upah dosa ialah maut, tapi karena kita sudah diselamatkan, kita sudah dilahirkan kembali, bukan hanya kita diselamatkan dari upah dosa yang adalah maut, tapi kita mendapatkan warisan ya. Ini sungguh adalah satu fakta yang sangat luar biasa ya, kita orang dosa, tapi justru kita bisa mendapatkan warisan yang tidak dapat binasa. Jadi hari ini aku benar-benar mengucap syukur, aku adalah orang yang telah diselamatkan, telah dilahirkan kembali. Kehidupanku adalah hidup yang penuh dengan pengharapan ya, di ayat 3, juga aku mendapatkan warisan yang tidak dapat binasa. Oleh karena itu, melalui hal yang sudah Tuhan rampungkan ini, yang sudah Tuhan selesaikan ya di atas kayu salib itu, kita harus semakin beriman kepadanya ya. Di ayat 8 dikatakan,
sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Jadi ini adalah satu bukti keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah satu ekspresi kita, pernyataan kita, karena kita sudah mendapatkan keselamatan, juga mendapatkan warisan yang tidak binasa. Jadi puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang terpilih untuk diselamatkan, juga untuk mendapatkan warisan yang kekal. Amin. Amin. Terima kasih, Maria. Amin. Ada lagi yang mau share? Amin. Aku di ayat 6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, apa ya? Kalau aku sendiri sih memang ada maksudnya pencobaan adalah entah dari kampus ataupun dari mana gitu. Tapi buat berusaha bergembira itu kayak diingetin lagi sih. Itu aja sih. Thank you. Terima kasih, Alin. Masih ada yang lain yang mau? Oke, kita berikan kesempatan. Kalau masih ada, kalau tidak ada, saya Aku Ya. Halo? Ya, silakan. Oke. Aku terkesan di ayat 9 ya. Nah, dibilang karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Hari ini kembali lagi kayak nunjukin gitu loh kepada kita semua ya, kenapa kita itu semua percaya kepada Tuhan gitu ya. Yaitu supaya kita tuh mendapatkan keselamatan. Keselamatan apa? Yang pertama itu ya keselamatan supaya kita tuh pertama mendapatkan hidup yang kekal ya. Tapi sekarang melalui kita ditebus ya, kita juga mendapatkan warisan yang tidak dapat binasa. Nah, hari ini apa yang harus kita lakukan gitu? Hari ini bukan berarti setelah kita mendapatkan keselamatan dari kelahiran kembali ya, kita kayak leha-leha gitu, tidak melakukan apapun gitu ya, berbuat seenaknya, bisa aja kayak sesuka hati berbuat dosa gitu. Karena ada satu ayat ya juga dikatakan bahwa kita ketika mendapatkan keselamatan ya udah keselamatan itu akan kekal dan nggak akan hilang. Tapi tidak demikian teman-teman, kita juga dari hari ke hari ya, setiap hari itu kita perlu mengejar gitu. Kita perlu mengerjakan keselamatan kita, yaitu apa? Keselamatan jiwa kita, termasuk di dalam emosi, pikiran, dan tekad kita ya. Emosi kita harus mengasihi Tuhan, tekad kita adalah tekad yang mau tunduk gitu ya kepada Tuhan. Terus juga pikiran kita sepenuhnya itu bisa diduduki oleh Tuhan. Nah, jika kita sudah melakukan semuanya, ya artinya kita sudah mencapai tujuan iman kita gitu, yaitu keselamatan jiwa kita. Karena itu hari demi hari kita juga nggak boleh sembarangan, kita nggak boleh menyia-nyiakan ya keselamatan yang sebesar itu kalau yang dikatakan di Ibrani gitu. Nah, karena itu kita juga nggak boleh menyia-nyiakan warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Kita juga nggak boleh menyia-nyiakan roh yang telah Tuhan berikan kepada kita ya. Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah menyelamatkan juga roh kita gitu. Nah, hari ini tugas kita ya adalah menyelamatkan jiwa kita gitu dengan tiap-tiap hari gitu ya, datang kepada Tuhan, diduduki oleh Tuhan sehingga kita pun bisa diselamatkan. Amin. Oke, Tuhan, terima kasih. Masih ada lagi? Kalau ada, kita berikan waktu. Kita hitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi semua sudah share dan memang kenapa perlu kita belajar share, karena apa yang kita dapatkan harus dikeluarkan supaya orang lain terberkati. Jadi dari 9 ayat ini kita telah melihat bahwa satu perkara, yaitu Paulus, dia juga Petrus, juga para rasul lainnya, memiliki satu kebiasaan yang baik, yaitu apa? Memberitakan kasih karunia atau memberitakan kabar kebenaran. Dan di sini
Kitab 1 Petrus ya, dia dengan lantang dia berkata bahwa di ayat 1, Petrus rasul Kristus Yesus kepada orang-orang pendatang yang tersebar ya, tersebar. Ya kita adalah orang yang tersebar juga, ya tidak terkecuali. Tadi ada ya Eber dari Manado, Dika dari Bengkulu, yang kita ada dari Jakarta dan dari Tangerang Selatan, semua tidak terkecuali adalah umat Allah. Nah, jadi apa yang sebenarnya sedang dibicarakan ini, yaitu tadi sudah dibicarakan semua ya, itu bagaimana kita memiliki warisan ya, bagaimana kita betul-betul bisa melihat kebangkitan Kristus yang menjadi tenaga kita sampai hari ini bisa bertahan. Nah, teman-teman sekalian, oleh karena itu kita perlu melihat ya bahwa iman itu perlu murni. Karena hari ini seringkali kebanyakan orang muda hanya dijamah oleh perkataan orang. Ya, ini kita lihat ya bahwa orang-orang bicara apa, wah terbawa. Lalu sudah lewat pembicaraannya, maka akan kembali jatuh lagi. Namun sebenarnya apa yang harus kita kerjakan? Kita harus tetap tinggal atau sesuai dengan firman. Ya, jadi di ayat 8 dibilang, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Ya, di sini semua kita belum pernah lihat Tuhan Yesus ya secara fisik. Ya, tapi apa? Kita bisa mengasihinya. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang telah menyelamatkan kita sampai hari ini. Benar nggak? Ya. Jadi sekali lagi, teman-teman sekalian, kita perlu memiliki iman yang diperkuat di dalam Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab, dalam doa pribadi kita, ya dimanapun kita berada, apapun latar belakang kita tahu bahwa Tuhan setia. Dia adalah pengharapan yang hidup, ya teman-teman. Karena itu malam ini kita baca secara singkat supaya teman-teman juga tidak banyak terlewat ya, tapi boleh direnungkan kembali nanti sebelum tidur, ya bagaimana Tuhan mengasihi kita. Oke, saya rasa cukup sampai demikian. Jadi yang terpenting adalah jangan sampai kita kehilangan keselamatan jiwa kita. Ya. Karena kita telah mencapai tujuan iman sebenarnya nih. Ya, jadi sekali lagi perlu tiap hari, tiap saat ya memiliki persekutuan dengan Tuhan, berdoa, kita share apa yang kita dapatkan kepada orang lain supaya orang lain pun bisa merasakan apa yang kita rasakan. Amin. Baik, kalau begitu saya rasa cukup sampai di sini ya. Kalau begitu kita tutup dalam doa ya. Apakah ada yang suka rela untuk berdoa malam hari ini? Oke. Ya, kalau begitu saya minta tolong kepada Axel, boleh mendoakan kita? Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu malam hari ini. Dan terima kasih Tuhan karena Dikau terlebih dulu mengasihi kami, dan sehingga kami boleh mendengar Injil, firman-Mu ya Tuhan, sehingga iman itu boleh tumbuh di dalam kami. Dan hari ini walaupun kami belum pernah melihat-Mu secara fisik, kan, tetapi kami percaya Tuhan, kami beriman padamu, Tuhan Yesus, kami juga mengasihi-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dapatkan hari-hari kami, kan kami boleh tetap terus datang padamu, kontak padamu Tuhan, mau melakukan apa yang jadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Oke.